Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ranu GS. Video kali ini saya cuman ingin beropini ya, sebagai penggemar bulu tangkis gitu. Saya ingin beropini atau berpendapat mengenai kegagalan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon Fernaldi atau yang akrab disapa Minions gitu ya. Mengenai kegagalannya di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin gitu. Menurut saya, dan ini menurut pendapat saya, kegagalan Kevin Marcus kemarin itu adalah tidak hadirnya seorang Christian Hadinata. Nah, mungkin agak absurd ya, agak konyol ya, agak di luar logika ya. Loh, kenapa kok kegagalan ini dikaitkan dengan ketidakhadiran atau tidak diikutkannya Christian Hadinata atau yang akrab disapa Koh Chris gitu ya. Yang gara-gara itu sih, masa cuman gara-gara itu. Beliau kan juga sudah mungkin sudah berusia lanjut ya, jadi tidak disertakan oleh PBSI ke kontingen Indonesia. Tapi menurut saya beliau itu penting sebagai legenda ganda, pemain ganda di Indonesia, baik ganda putra maupun ganda campuran. Beliau ini orang yang menurut pendapat saya, orang yang mampu mengangkat mentalitas seorang atlet gitu. Dimana saya juga ingat waktu saya dulu pernah menonton sebuah program di Kompas TV, acaranya itu Kita Bisa gitu. Nah, saat itu Olimpiade Atlanta tahun 1996, di acara Kita Bisa itu seorang Reksi Mainaki diwawancara gitu. Saat itu ditanya strategi apa waktu di final menghadapi Yap Kip Hok dan Cha Song Kit gitu. Dan Reksi Mainaki itu yang saat itu dilatih oleh Christian Hadinata ya, bilang bahwa Koh Chris itu tidak bilang apa-apa. Koh Chris itu tidak bilang soal teknik atau strategi dalam bermain di final itu. Dia cuman bilang main yang tetek gitu. Main yang tetek itu artinya yang mantap, yang jangan ragu-ragu gitu. Cuman menariknya pada waktu itu Reksi sendiri itu kan bukan orang Jawa gitu ya, jadi nggak tahu apa itu tetek, apa gitu arti main yang tetek itu nggak tahu. Cuman dari sorot matanya Koh Chris itu dia bisa tahu gitu, dan pasangannya Ricky Subagja juga bisa tahu bahwa oh, ini pelatih ini akan menguatkan mental kita gitu. Jadi Rex itu menganggap bahwa kata-kata Koh Chris ini sangat menguatkan mental waktu menghadapi final melawan Malaysia itu. Dan waktu itu juga mereka adalah unggulan ya di Olimpiade Atlanta. Jadi Reksi dan Ricky itu bilang bahwa kata-kata dari Koh Chris itu dia tidak bicara banyak soal teknis, cuman bilang itu aja, tapi sanggup menguatkan mental dan akhirnya bisa mengalahkan ganda Malaysia dan akhirnya bisa merebut medali emas Atlanta. Nah, pernyataan Reksi ini juga sempat diulang gitu ketika kemarin diwawancarai oleh wartawan Jawa Post bahwa Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya itu bukan masalah dia kalah teknik dengan Liang dan Wang Qinglin, tapi dia itu masalah mental. Ini Olimpiade pertama mereka, dan mereka langsung jadi unggulan pertama, dan mereka belum siap dalam menghadapi mental Olimpiade ini. Seperti yang dikatakan Reksi di media Jawa Post itu, katanya bahwa Kevin dan Marcus itu terlihat di bis itu tidak ceria atau seperti ada beban, cenderung diam gitu, seperti ada beban atau target yang harus diraih karena unggulan pertama dan juga ini merupakan Olimpiade pertama. Tidak seperti waktu di Super Series gitu, di dalam bis itu ceria atau bercanda gitu. Mereka katanya tidak seperti itu. Mereka seperti tertekan gitu. Nah, ketika mereka tertekan inilah sebetulnya sosok dari Christian Hadinata itu diperlukan. Pengalaman beliau yang menguatkan mental para pemain ganda putra Indonesia terdahulu itu sudah teruji menurut saya seperti itu.
Dan ini juga ditegaskan dengan reaksi yang menyatakan bahwa dulu saya dilatih Koh Chris itu seperti itu. Masalah teknis kalau sudah di Olimpiade itu sudah pemain sudah mengerti sendiri, tinggal masalah mentalnya aja gitu. Dan bukannya pelatih atau coach Heri Iman Pringadi itu juga tidak memberikan apa ya, masalah sisi mentalnya. Saya yakin juga beliau juga sudah memberikan. Cuman kalau yang memberikan Koh Chris pasti beda. Christian Hadinata pasti beda. Itu yang saya kira pendapat saya mengenai kegagalan kemarin ya. Jadi sekali lagi ini hanya pendapat saya, mungkin yo nggak gitu, nggak ngaruh gitu mau datangan Koh Chris atau enggak, itu nggak ngaruh. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu, ya silakan aja. Ini hanya pendapat pribadi saya sendiri. Dan kemudian saya ingin juga berkomentar soal kegagalan Praven Jordan dan Melati Deva gitu ya. Saya pikir juga ini masalah sama ya. Menurut pendapat saya ini dari kemarin, dari babak penyisian grup itu kok Coach Richard Mainaki itu kok nggak mendampingi, nggak pernah mendampingi. Nggak tahu saya itu beliau itu ikut atau enggak. Cuman yang mendampingi itu Nova Widianto terus gitu. Padahal dengan jam terbang Coach Richard ya, yang berpengalaman kemarin membawa Butet dan Owi berhasil meraih medali emas di Rio kemarin tuh, menurut saya arahan-arahan beliau itu sangat diperlukan. Seharusnya kalaupun tidak boleh didampingi dua pelatih karena masa pandemi gitu ya, seharusnya babak-babak penyisian gitu atau lawan yang agak berat itu Nova gantian lah dengan Richard Mainaki gitu, karena pengalaman beliau itu saya pikir lebih bisa, atau mungkin lebih ditakuti oleh Praven dan Melati gitu, jadi lebih berwibawa gitu dibanding Nova yang menurut saya pengalamannya kurang dalam melatih gitu ya. Bukannya Nova juga jelek gitu, tapi sebagai orang yang berpengalaman, Richard Mainaki pasti akan memberikan arahan yang lebih tegas lagi atau lebih bagus lagi untuk Praven dan Melati gitu. Oke, di sini dulu. Sampai di sini dulu video kali ini, dan itu hanya pendapat saya ya. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain atau punya pendapat yang sama, silakan coret-coret di kolom komentar gitu. Dan sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel Ranu GS dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.